Widelpro Melda Kristina Burung Nababan. Saya pelayan di HKBP Sabungan Seborong-Borong. Yang pertama, bagaimana pendapat Inang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Sejatinya kerukunan beragama itu sangat disarankan, termasuk dari kita umat Kristen secara khusus HKBP, karena memang Kristus juga tidak menghendaki adanya perpecahan, tapi dalam perbedaan kita disarankan untuk tetap bersatu, saling mengasihi dan saling merangkul, saling menolong. Jadi tanggapan saya tentang kerukunan beragama di Indonesia ini ya, kalau bisa harus semakin dilestarikan dan semakin dikembangkan, karena itu sesuai dengan ajaran Kristus. Menurut pendapat Inang, dari skala 10-100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Inang dengan agama lain di Indonesia? Kalau angka-angka persentase 10-100, menurut saya secara pribadi sih belum begitu baik. Angkanya di mana ya? Mungkin sudah bisa lah 70%. Kenapa? Karena kita harus berpikir positif. Kalaupun saat ini beberapa dari umat Kristen dengan umat yang lain itu ada pertentangan, ada perbedaan, tapi secara keseluruhan kita sudah lebih bebas beragama, termasuk Kristen di Indonesia. Mungkin 70 atau 80 sudah bisa menurut saya. Kalaupun belum tercapai, itu harapan kita bersama. Kalau bisa 100% kan, kita benar-benar bebas untuk berkreasi, benar-benar bebas untuk menganut agamanya tanpa menghancurkan sesama dan tanpa membuat itu menjadi peperangan iman, peperangan kerukunan. Tapi biarlah kalau kita pun berbeda keyakinan, tapi kita tetap bersatu, setidaknya dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam ajaran agama Inang, bagaimana kerukunan antara umat beragama diajarkan? Dalam ajaran Kristen, kerukunan beragama itu sangat disarankan. Seperti yang saya bilang tadi, kan Kristus saja menghendaki supaya kita bersatu. Gitu. Tidak mungkin kita sama dalam semua hal, tapi dalam perbedaan jangan itu menjadi perpecahan. Tapi dalam perbedaan kita harus semakin melengkapi, karena masing-masing kita punya kelemahan, masing-masing kita punya kelebihan. Tapi ketika kita bisa bersatu, maka kelemahan itu bisa tertutupi dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Heterogen berarti yang berbeda ya. Keharmonisan itu kan bukan berarti satu. Sama seperti tuts piano, pernah lihat kan organ? Kalau dia semua putih, yang kita pencet tutsnya itu harmonis suaranya. Tapi ketika ada tuts yang hitam, kita pencet, nah jadi harmonis. Kalau kita di HKBP sering dengar istilah kur kan? Nah, paduan suara. Kenapa harmonis dan enak didengar kur? Karena ada perbedaan suara. Ada suara sopran, alto, tenor, bass. Ada 4 di situ suara yang harus disatukan. Tapi karena masing-masing saling melengkapi, masing-masing bisa mengontrol diri, masing-masing tidak saling menonjol, maka jadi enak didengar. Jadi walaupun 4 suara, ketika paduan suara bernyanyi sepertinya hanya ada 1 suara. Gitu. Itu dikarenakan masing-masing mau menguasai diri, tidak mau saling menonjol, tidak mau saling menekan,
tapi saling mengisi, saling melengkapi. Seperti itu juga sih menurutku kerukunan beragama itu. Berapa banyak pun perbedaan suku, perbedaan keyakinan, kalau kita merasa bahwa Tuhan kita itu satu, sama-sama mengajarkan supaya kita saling mengasihi, tidak saling menekan, tidak saling menghina, tapi saling membangun. Tapi Tuhan yang harus saling menyampaikan berkat dan harus menjadi berkat. Ya saya rasa mau berapa banyak perbedaan keyakinan itu akan baik-baik saja. Gitu. Jadi bagaimana menciptakan keadaan harmonis menurutku itu secara sederhana harus dari diri kita sendiri. Gitu. Kita harus mau memulai berdamai dengan orang lain. Kalau semua orang merasa dirinya butuh berdamai dengan orang lain, maka semuanya pasti akan berdamai kan? Gitu. Jadi kerendahan hati juga itu harus ditekankan. Bisa menguasai diri, nggak merasa dia paling benar, nggak merasa keyakinan orang lain salah, nggak merasa dia yang paling pintar, enggak. Tapi harus saling bisa menguasai. Ini keyakinanku, nggak perlu aku paksakan kepada orang lain. Gitu. Nah firman Tuhan juga seperti itu. Dalam kitab Matius kan dikatakan apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, ya perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau kau ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kau ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan coba-coba menyakiti orang lain. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Inang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Seperti yang saya jawab tadi, jangan kita terlalu menuntut kepada orang lain, tapi mulailah dari diri sendiri. Sesederhana itu kalau kita mau bersama dalam perbedaan. Sesederhana itu sih kalau kita mau bersatu dalam perbedaan. Apa yang kau inginkan dilakukan orang lain, lakukan aja dulu. Jadi tanpa harus menuntut orang lain duluan. Karena secara umum kan seperti itu sifat orang kan. Aku mau berdamai, tapi jangan aku duluan lah. Gitu. Ketika aku bermusuhan dengan seseorang, aku pengennya berdamai sama dia. Tapi aku duluan minta maaf, oh sorry lah ya. Jadi mungkinkah ada perdamaian? Ada. Jadi perdamaian itu juga, toleransi beragama itu juga, kerukunan itu juga. Kalau kita lihat apa yang harusnya dikerjakan pemerintah, sebenarnya sudah banyak yang mereka kerjakan kan. Kita dibebaskan aja menganut agama masing-masing, itu sudah kebebasan yang luar biasa kan. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mentolerir kita gitu. Pemerintah itu sudah memfasilitasi kita kan. Banyak bantuan pemerintah kan, pembangunan rumah ibadah, banyak bantuan pemerintah untuk pengembangan keagamaan. Itu kan salah satu cara bahwa pemerintah itu suka dengan keharmonisan gitu. Kan kalau kita lihat ada berapa agama ya di Indonesia, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik kan? Ada Islam, akhir-akhir ini ada Konghucu kan gitu. Kan nggak dibeda-bedakan pemerintah kan. Nah, kalau dihargai hari besar umat Islam, kita harus sadari hari besar kita juga dihargai kan. Buktinya tanggal 25 Desember kita diliburkan, Pasca kita diliburkan kan gitu. Jadi sebenarnya toleransi dari pemerintah sudah ada gitu. Keharmonisan dari pemerintah sudah dimulai. Jadi ketika pemerintah memulai, ya sebenarnya sekarang respon kita masyarakat, kita kan sering terlalu menuntut apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Sadar nggak kita? Pernah nggak kita bertanya apa yang sudah kulakukan untuk pemerintah? Kita selalu bilang pemerintah pilih kasih, agama Syiah seperti ini, agama kita seperti ini, agama yang lain seperti ini. Kita menuntut pemerintah gitu kan. Sebenarnya nggak usah pemerintah, kita sendirilah. Apa rupanya udah kita kerjakan untuk agama kita. Tapi ketika ada pertentangan di HKBP, pakai manapun gereja HKBP itu, manapun para pelayan di HKBP itu, sebenarnya kau sebagai jemaat apa sih yang sudah kau kerjakan?
gitu. Jadi begitu juga kita dalam korps persatuan di Indonesia kan, kita sebagai warga kadang kurang sadar, kita terlalu menuntut pemerintah lebih dari yang bisa mereka kerjakan, sementara yang bisa kita kerjakan nggak kita kerjakan gitu. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, penganut gereja apapun aku, penganut agama apapun aku, kalau aku mulai dari diriku sendiri, belajar menghargai perbedaan dari agama orang lain, tidak mencela perbedaan keyakinan, kita mau menghargai diri kita, menghargai keyakinan kita dengan cara melakukan yang terbaik dari ajaran gereja kita, ajaran agama kita. Saya percaya kerukunan beragama di Indonesia ini akan berdampak luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang di mana masalahnya, kenapa sering ada percekcokan kan? Agama ini berperang dengan agama ini, agama si A berbeda paham dengan agama si B. Sebenarnya bukan agamanya yang salah gitu. Jangan kita bilang agama Kristen itu gak benar, agama Islam itu terlalu ini. Enggak, bukan agamanya yang salah, tapi kitanya yang salah. Kita yang gak mampu menjalankan ajaran agama kita, kita yang tidak mampu menghargai keyakinan kita, itu kita yang gak mampu melakukan kehendak Tuhan yang mengajari kita. Gak pernah Kristen mengajarkan supaya kita menghujat perbedaan, tapi buktinya kita sering menghujat kan? Iya, kita selalu dikatakan kalau kau anak Tuhan lakukan kasih, kalau kau anak Tuhan cintalah perdamaian, kalau kau anak Tuhan Yesus rendahkan hatimu, layani semua orang seperti Yesus yang sudah melayanimu. Kalau seperti itu semua orang Kristen, nggak akan ada peperangan, nggak akan ada perbeda-bedaan kan? Kalau kita menghargai agama kita, nggak ada lagi orang Kristen yang tidak beribadah setiap hari Minggu, nggak ada orang Kristen yang nggak tahu berdoa. Masalahnya banyak ya. Jadi jangan tanya apa yang pemerintah sudah lakukan tentang kerukunan beragama, tapi tanya dirimu, apa yang sudah kau kerjakan supaya kerukunan itu tercipta. Karena sejatinya agama sudah mengajarkan, Tuhan sudah mengajarkan, kita yang belum melakukan. I can tell you want me. I can show you how. Think it out, think it out. I can tell you want me. I can show you how. Think it out, think it out. Thank you.